Bakar Asy-Syiddiq yang nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah, lahir di kota Mekah sekitar tahun 573 Masehi, 2 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad. Lahir dalam keluarga bangsawan suku Quraisy, Abu Bakar tumbuh menjadi sosok yang dikenal karena kelembutannya, kecerdasannya, dan integritas moralnya. Ayahnya, Utsman bin Amir, lebih dikenal dengan julukan Abu Quhafah, dan ibunya, Ummu Khair Salma, adalah seorang wanita yang sangat dihormati. Sejak kecil, Abu Bakar menunjukkan sifat yang berbeda dari kebanyakan anak-anak seusianya. Ia tak pernah menyembah berhala meski hidup di tengah masyarakat Mekah yang mayoritasnya masih memegang teguh tradisi penyembahan berhala. Abu Bakar tumbuh dengan sikap yang lembut dan bijaksana, serta dikenal sebagai saudagar yang sukses dan jujur. Persahabatannya dengan Muhammad sudah terjalin sejak masa remaja. Kedekatan inilah yang kelak membuat Abu Bakar menjadi salah satu pendukung pertama ajaran Islam ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya. Ketika Nabi Muhammad secara diam-diam mulai menyebarkan ajaran Islam, Abu Bakar adalah orang dewasa pertama yang tanpa ragu menerima ajakan beliau dan mengucapkan syahadat. Kesetiaannya kepada Rasulullah tak pernah goyah sejak saat itu. Selama tahun-tahun awal dakwah Islam, Abu Bakar memainkan peran penting dalam penyebaran agama ini. Ia menggunakan pengaruhnya untuk melindungi kaum muslimin yang tertindas dan memperkenalkan banyak orang penting untuk memeluk Islam, termasuk Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar juga dikenal sebagai sosok dermawan yang banyak mengorbankan hartanya untuk perjuangan Islam. Ia membeli dan membebaskan beberapa budak muslim yang dianiaya, salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Ketika penganiayaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin parah, Abu Bakar bertekad untuk selalu berada di sisi Nabi Muhammad. Pada puncaknya, ketika Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah ke Madinah, Abu Bakar dipilih sebagai sahabat dalam perjalanan yang penuh bahaya itu. Mereka berdua bersembunyi di Gua Tsur selama 3 hari untuk menghindari pengejaran kaum Quraisy yang menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang bisa menangkap mereka. Abu Bakar yang penuh kasih sayang seringkali khawatir akan keselamatan Nabi, tetapi Nabi Muhammad selalu meyakinkannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi mereka. Setelah berhasil tiba di Madinah, Abu Bakar terus berada di sisi Nabi, mendukung setiap langkah dalam pembangunan komunitas muslim yang baru. Ia selalu hadir dalam peperangan-peperangan penting seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Dalam peristiwa-peristiwa ini, keberanian Abu Bakar sangat terlihat. Meskipun ia lebih dikenal dengan kelembutannya, ia tidak pernah ragu untuk bertempur demi membela Islam. Ketika Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi, umat Islam dilanda kesedihan mendalam. Di saat-saat genting itulah, Abu Bakar menunjukkan kepemimpinannya yang luar biasa. Dengan tenang, ia berkata kepada orang-orang, "Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Namun barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup dan tidak pernah mati." Ucapan ini mengembalikan ketenangan di hati para sahabat dan umat Islam. Setelah wafatnya Nabi, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pertama. Masa kepemimpinannya diwarnai dengan banyak tantangan, termasuk pemberontakan suku-suku Arab yang murtad dan enggan membayar zakat. Abu Bakar menumpas pemberontakan ini melalui serangkaian peperangan yang dikenal sebagai Perang Riddah. Dengan tegas, ia mempertahankan persatuan umat Islam dan memastikan zakat tetap dipungut sebagai pilar penting dalam agama. Selain itu, Abu Bakar juga bertanggung jawab atas pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang sebelumnya tersebar dalam berbagai bentuk tulisan dan hafalan. Setelah banyak sahabat penghafal Al-Quran gugur dalam peperangan, Abu Bakar menyadari pentingnya mengumpulkan seluruh ayat agar tidak ada yang hilang. Abu Bakar wafat pada tahun 634 Masehi setelah memimpin umat Islam selama 2 tahun. Sebelum wafat, ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya dengan harapan bahwa kepemimpinan umat Islam akan tetap kuat dan stabil. Abu Bakar dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad di Madinah, sebuah kehormatan yang mencerminkan betapa dekatnya hubungan mereka berdua, baik di dunia maupun di akhirat. Kisah hidup Abu Bakar adalah contoh dari kepemimpinan yang penuh kebijaksanaan, kesetiaan yang tulus kepada Rasulullah, serta pengorbanan tanpa pamrih demi kemaslahatan umat. Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad dan menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi.
beberapa tokoh dan peristiwa penting yang terkait dengan Abu Bakar adalah sebagai berikut. Pertama, Nabi Muhammad. Pada suatu hari di kota Mekah, di sebuah rumah sederhana, Abu Bakar duduk merenung. Sejak lama, ia merasakan ada yang salah dengan kepercayaan nenek moyang mereka yang menyembah berhala. Hatinya sering merasa gelisah, seolah mencari kebenaran yang lebih dalam. Namun, ia belum menemukannya. Suatu pagi, takdir mempertemukan Abu Bakar dengan sahabat lamanya, Muhammad bin Abdullah. Mereka sudah lama berteman sejak masa muda. Muhammad adalah seorang pria yang selalu dipandang Abu Bakar dengan rasa hormat karena kejujuran dan kesantunannya. Hari itu, Muhammad datang membawa kabar yang berbeda. Abu Bakar, kata Muhammad dengan tenang, "Aku telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku diutus sebagai rasulnya untuk menyampaikan risalah kebenaran." Abu Bakar tertegun, matanya menatap sahabatnya. Namun, tanpa ada keraguan sedikit pun dalam hatinya, ia menjawab dengan lembut, "Aku percaya kepadamu, wahai Muhammad. Engkau selalu berkata benar. Apa yang harus kulakukan?" Muhammad tersenyum dengan penuh kelegaan. "Ucapkanlah syahadat Abu Bakar. Saksiakan bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku adalah Rasulnya." Tanpa ragu, Abu Bakar segera mengucapkan syahadat. Ia menjadi orang dewasa pertama yang memeluk Islam. Sejak hari itu, Abu Bakar menjadi salah satu pendukung paling setia dari ajaran Islam. Hari demi hari, semakin banyak orang yang mengetahui bahwa Muhammad telah menjadi nabi. Namun, semakin besar pula perlawanan dari kaum Quraisy yang merasa ajaran Islam mengancam tradisi mereka. Abu Bakar tak gentar. Ia terus berdakwah dan membantu Nabi dengan segala kemampuan, termasuk hartanya. Banyak sahabat besar yang masuk Islam melalui pengaruh Abu Bakar, seperti Utsman bin Affan dan Zubair bin Awam. Namun, cobaan besar datang ketika tekanan dari kaum Quraisy semakin tak tertahankan. Kaum muslimin dianiaya, dipukuli, dan dipermalukan di jalanan Mekah. Hingga pada suatu malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Suatu malam yang sunyi, di dalam rumahnya, Abu Bakar mendengar ketukan pelan di pintu. Ketika pintu terbuka, di sana berdiri Nabi Muhammad. Wajahnya tampak tenang meski ada ketegangan yang tersirat. "Abu Bakar," kata Nabi dengan suara lembut, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkanku untuk hijrah." Abu Bakar merasa hatinya bergetar. Sudah lama ia menantikan kesempatan ini. "Bolehkah aku menemanimu, wahai Rasulullah?" tanyanya penuh harap. Nabi Muhammad tersenyum dan menjawab, "Engkau akan menemaniku." Mata Abu Bakar berkaca-kaca karena bahagia. Ia segera menyiapkan 2 ekor unta untuk perjalanan mereka yang panjang. Malam itu juga, mereka meninggalkan Mekah dengan diam-diam, menembus kegelapan malam untuk menghindari kejaran Quraisy yang ingin membunuh Nabi. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di Gua Tsur, tempat di mana mereka bersembunyi selama 3 hari. Di dalam gua yang gelap, Abu Bakar menjaga Nabi dengan penuh perhatian. Namun, ketegangan menghantui mereka. Abu Bakar khawatir jika Quraisy menemukan gua ini. Pada hari kedua, terdengar suara langkah kaki mendekat. Abu Bakar berbisik pelan, "Wahai Rasulullah, jika mereka melihat ke arah kaki mereka, niscaya kita akan tertangkap." Namun Nabi Muhammad dengan tenang meyakinkan Abu Bakar, "Jangan takut, wahai Abu Bakar. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita." Kata-kata Nabi itu meresap ke dalam hati Abu Bakar, menenangkan kegelisahannya. Mereka akhirnya selamat karena atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, laba-laba membuat sarang di pintu gua dan burung merpati membuat sarang di sana. Sehingga orang-orang Quraisy menyangka tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam gua itu. Setelah 3 hari di gua, mereka melanjutkan perjalanan ke Madinah. Sesampainya di Madinah, mereka disambut dengan sukacita oleh kaum Ansyar, dan Abu Bakar terus menjadi tangan kanan Nabi dalam membangun umat Islam yang kuat. Selama bertahun-tahun berikutnya, Abu Bakar selalu berada di sisi Nabi Muhammad dalam setiap peristiwa penting. Dalam pertempuran, seperti Perang Badar dan Perang Uhud, Abu Bakar bertempur dengan penuh keberanian di samping Nabi. Mereka berdua sering berunding bersama, membicarakan strategi dan perkembangan dakwah. Namun, ujian terbesar bagi Abu Bakar datang ketika Nabi Muhammad wafat. Di tengah-tengah kesedihan dan kebingungan umat, Abu Bakar berdiri di hadapan mereka dan dengan suara tenang berkata, "Barang siapa yang menyembah Muhammad,
ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup dan tidak akan pernah mati." Kata-kata itu membawa kedamaian bagi umat Islam yang sedang dilanda duka. Abu Bakar kemudian diangkat menjadi khalifah pertama, menjaga warisan Nabi dengan teguh dan bijaksana. Abu Bakar menjalani sisa hidupnya dengan penuh pengabdian kepada Islam hingga wafat pada tahun 634 Masehi, meninggalkan jejak sebagai sahabat setia Nabi Muhammad dan pemimpin yang adil. Kedua, peristiwa hijrah. Pada suatu malam yang tenang di Mekah, suara angin lembut berdesir di antara pepohonan palem. Di dalam rumah sederhana, Abu Bakar Asy-Syiddiq duduk sendirian, merenung. Waktu sudah larut, namun pikiran tentang situasi kaum muslimin yang semakin terjepit di Mekah membuatnya sulit tidur. Tekanan dari kaum Quraisy terhadap pengikut Nabi Muhammad semakin tak tertahankan. Abu Bakar telah lama menantikan sebuah tanda, sebuah perintah untuk meninggalkan kota yang penuh dengan kekejaman itu. Tiba-tiba, ada ketukan lembut di pintu rumahnya. Abu Bakar segera membuka pintu dan melihat sahabatnya, Nabi Muhammad, berdiri di sana dengan wajah tenang. Meskipun terlihat ada keseriusan di matanya. Tanpa berkata-kata, Abu Bakar tahu bahwa saat yang dinantikannya telah tiba. Abu Bakar, Nabi Muhammad memulai dengan suara lembut namun tegas. "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkanku untuk hijrah ke Madinah." Abu Bakar menatapnya dengan penuh haru. "Bolehkah aku menemanimu, wahai Rasulullah?" Tanyanya penuh harap. Nabi Muhammad tersenyum, senyum yang menenangkan. "Engkau akan menjadi sahabatku dalam perjalanan ini." Mata Abu Bakar berkaca-kaca, namun hatinya diliputi kebahagiaan. Hijrah ke Madinah bukan hanya sebuah pelarian, tetapi juga awal baru untuk membangun peradaban Islam. Dengan cepat, Abu Bakar menyiapkan 2 ekor unta untuk perjalanan yang panjang itu. Malam itu, mereka berdua meninggalkan Mekah dengan diam-diam, berusaha menghindari mata-mata Quraisy yang sudah bertekad menangkap atau membunuh Nabi Muhammad. Dalam perjalanan yang penuh kewaspadaan itu, Abu Bakar tak pernah melepaskan pandangannya dari sekeliling. Ia tahu betapa besar bahaya yang mengintai mereka. Mereka bergerak cepat menuju Gua Tsur, sebuah gua yang terletak di pegunungan tak jauh dari Mekah, tempat mereka berencana untuk bersembunyi sementara waktu. Saat mereka tiba di mulut gua, Abu Bakar dengan sigap masuk lebih dahulu. Ia memeriksa setiap sudut gua untuk memastikan bahwa tidak ada binatang buas atau bahaya lain yang mengancam. Setelah merasa yakin, ia mempersilakan Nabi Muhammad masuk. "Masuklah wahai Rasulullah," kata Abu Bakar dengan hormat. "Aku telah memastikan tempat ini aman." Nabi Muhammad masuk dan mereka duduk berdua di dalam gua yang gelap dan sepi itu. Di luar, suara angin dan binatang malam terdengar samar-samar. Selama 3 hari, mereka tinggal di sana, menunggu waktu yang tepat untuk melanjutkan perjalanan. Di dalam gua itu, Abu Bakar seringkali merasa cemas. "Wahai Rasulullah," bisik Abu Bakar suatu malam ketika terdengar suara langkah-langkah di luar gua. "Jika mereka melihat ke arah kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kita." Nabi Muhammad menoleh padanya dengan tenang. Senyumnya penuh keyakinan, dan dengan lembut ia berkata, "Jangan takut wahai Abu Bakar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita." Kata-kata itu seperti embun penyejuk bagi hati Abu Bakar yang gelisah. Ia mengangguk, mempercayai setiap kata yang diucapkan oleh Rasulullah. Sementara itu, di luar gua, kaum Quraisy terus mencari mereka. Mereka bahkan mendekati mulut Gua Tsur. Tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seekor laba-laba telah membuat sarang di pintu gua dan burung merpati bersarang di dekatnya. Kaum Quraisy mengira bahwa tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua itu jika sarang laba-laba dan burung masih utuh. Mereka pun pergi, meninggalkan gua tanpa memeriksanya lebih lanjut. Setelah 3 hari berlalu dan keadaan di Mekah mulai tenang, Nabi Muhammad dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan mereka ke Madinah. Mereka menempuh jalan panjang di bawah terik matahari padang pasir yang membakar, namun semangat mereka tetap kuat. Di sepanjang perjalanan, Abu Bakar selalu berada di sisi Nabi, menjaga dan melindungi beliau. Di suatu hari yang panas, Abu Bakar melihat Nabi Muhammad kelelahan di tengah perjalanan. Dengan segera, ia menghamparkan sehelai kain di bawah bayang-bayang pohon untuk Nabi beristirahat. "Beristirahatlah wahai Rasulullah,
Kata Abu Bakar dengan suara lembut, "Aku akan berjaga." Nabi Muhammad tersenyum penuh terima kasih dan berbaring di bawah pohon. Sementara itu, Abu Bakar berdiri tak jauh dari sana, matanya selalu waspada. Ia bertekad untuk memastikan bahwa tidak ada bahaya yang mendekat. Setelah beberapa hari perjalanan yang melelahkan, akhirnya mereka tiba di Madinah. Sambutan hangat dari kaum Ansyar membuat Abu Bakar dan Nabi Muhammad merasa terharu. Umat Islam di Madinah menyambut Nabi Muhammad dan Abu Bakar dengan penuh sukacita, karena mereka tahu bahwa kedatangan Nabi menandai awal baru bagi perkembangan Islam di kota itu. Abu Bakar merasa bersyukur bisa menemani Nabi Muhammad dalam perjalanan hijrah yang penuh bahaya itu. Di setiap langkah, ia belajar banyak dari ketenangan, keyakinan, dan keteguhan hati Nabi Muhammad dalam menghadapi segala cobaan. Hijrah ke Madinah menjadi salah satu titik balik terpenting dalam sejarah Islam. Abu Bakar, sahabat setia Nabi, akan selalu dikenang sebagai sosok yang setia dan tak pernah gentar dalam membela dan mendampingi Rasulullah, bahkan dalam saat-saat paling penting. Ketiga, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, seorang panglima perang yang dikenal dengan julukan Pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah melewati banyak pertempuran besar di bawah panji Islam. Namun, sebelum ia menjadi salah satu jenderal paling dihormati dalam sejarah Islam, ia adalah seorang prajurit Quraisy yang memimpin pasukan melawan kaum muslimin dalam perang Uhud. Kemenangan Quraisy pada saat itu, sebagian besar adalah karena strategi cerdas Khalid. Namun, takdir mengubah jalan hidup Khalid. Setelah beberapa waktu, ia mulai merenungkan kebenaran Islam dan akhirnya memutuskan untuk memeluk agama yang dahulu ia lawan. Khalid bin Walid dengan penuh keikhlasan mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah. Dalam waktu singkat, ia menjadi salah satu panglima utama Islam, memenangkan banyak pertempuran penting, termasuk Perang Mu'tah dan Perang Yarmuk. Namun, kisah paling penting antara Khalid bin Walid dan Abu Bakar Ash-Shiddiq terjadi ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, umat Islam menghadapi tantangan besar berupa pemberontakan dari beberapa suku Arab yang murtad dan enggan membayar zakat, serta munculnya nabi-nabi palsu. Khalid bin Walid dengan keahlian militernya menjadi orang yang diandalkan untuk menumpas pemberontakan ini. Suatu hari di Madinah, Khalid bin Walid dipanggil oleh Abu Bakar. Saat itu, Khalid baru kembali dari salah satu misinya. Di depan khalifah, ia berdiri dengan hormat, meskipun Khalid adalah panglima yang sangat ditakuti di medan perang. "Wahai Khalid," ujar Abu Bakar dengan suara lembut namun tegas. Islam saat ini berada dalam situasi genting. Banyak suku yang berpaling setelah wafatnya Rasulullah. Mereka menolak membayar zakat dan beberapa mengikuti nabi-nabi palsu. Khalid mengangguk mendengar penjelasan itu. Wajahnya penuh perhatian. "Apa yang engkau perintahkan, wahai khalifah?" tanyanya. Abu Bakar menatap Khalid dengan penuh keyakinan. "Aku memintamu untuk memimpin pasukan kaum muslimin dalam menumpas pemberontakan ini. Tidak ada yang lebih aku percaya selain engkau, Khalid. Kau adalah pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita." Khalid, yang biasanya dikenal dengan keberanian dan rasa percaya dirinya di medan perang, kali ini menunjukkan sikap rendah hati di depan Abu Bakar. "Aku akan melaksanakan perintahmu, wahai khalifah. Namun ingatlah, kemenangan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita hanya perantara." Abu Bakar tersenyum dan mengangguk. "Benar Khalid, tetapi aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberimu kemenangan, sebagaimana yang telah kau buktikan berkali-kali." Salah satu pemberontakan terbesar pada masa itu dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi palsu yang memiliki ribuan pengikut dari suku Bani Hanifah. Musailamah adalah musuh yang tangguh dan berbahaya. Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid untuk memimpin pasukan melawan Musailamah di pertempuran yang kelak dikenal sebagai Perang Yamamah. Di medan perang, Khalid memimpin pasukannya dengan keahlian luar biasa. Serangan demi serangan dilancarkan untuk menembus pertahanan Musailamah yang sangat kuat. Pada suatu sore, Khalid berdiri di atas bukit kecil, mengawasi medan perang. Ia melihat pasukannya mulai terdesak oleh jumlah pengikut Musailamah yang jauh lebih banyak. "Wahai prajurit-prajurit Allah Subhanahu wa Ta'ala," teriak Khalid dengan suara lantang, "ingatlah
Kita bertempur bukan hanya untuk kemenangan, tetapi untuk menegakkan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan mereka yang sesat menghancurkan kita." Mendengar seruan itu, semangat para prajurit Muslim kembali menyala. Mereka bertempur dengan lebih gagah berani. Namun, Musailamah masih bertahan dengan pasukannya yang besar. Dalam salah satu momen paling heroik di perang itu, Khalid memimpin serangan langsung ke tempat di mana Musailamah berada. Pertempuran sengit terjadi di sekitar kebun besar yang disebut Hadikah Al-Maut atau kebun kematian. Di sana, Khalid memimpin pasukan Muslim dalam salah satu pertempuran paling brutal. Akhirnya, Musailamah berhasil dibunuh oleh Wahsy bin Harb, orang yang sama yang sebelumnya membunuh Hamzah dalam perang Uhud. Tetapi kini, Wahsy bertobat dan berjuang demi Islam. Setelah kematian Musailamah, pasukan musuh mulai tercerai-berai. Kemenangan besar berhasil diraih oleh kaum muslimin di bawah komando Khalid. Setelah kemenangannya di Yamamah, Khalid kembali ke Madinah. Di sana Abu Bakar menunggunya. Ketika Khalid memasuki ruangan, Abu Bakar menyambutnya dengan senyum hangat. "Alhamdulillah Khalid," kata Abu Bakar. "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberimu kemenangan yang besar." Khalid, meskipun telah memenangkan banyak pertempuran, tetap rendah hati di hadapan khalifah. "Kemenangan ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai khalifah. Aku hanya melaksanakan perintahnya." Abu Bakar mengangguk, menatap panglima yang telah memberinya kepercayaan penuh. "Engkau benar Khalid, dan ketahuilah engkau telah mengokohkan kedudukan Islam di tanah Arab ini. Nama-namamu akan dikenang sebagai pahlawan yang menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala." Khalid tersenyum, namun dengan kesadaran bahwa tugasnya belum selesai. Ia tahu bahwa masih banyak tantangan yang akan datang, dan selama Allah Subhanahu wa Ta'ala memintanya berjuang, ia akan terus melakukannya dengan segenap hati. Keempat, Perang Riddah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, umat Islam dilanda kesedihan mendalam. Di Madinah, suasana penuh duka, namun Abu Bakar Asy-Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah, dipilih oleh umat untuk menggantikan beliau sebagai khalifah pertama. Di tengah rasa kehilangan, ancaman besar mulai muncul. Banyak suku-suku Arab yang sebelumnya memeluk Islam mulai memberontak. Mereka menolak membayar zakat dan beberapa mengikuti nabi-nabi palsu yang muncul setelah wafatnya Rasulullah. Inilah awal dari Perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Abu Bakar menghadapi tantangan besar. Sebagai pemimpin baru, ia harus menjaga persatuan umat Islam yang mulai retak. Di sebuah ruangan sederhana di Madinah, Abu Bakar duduk bersama para sahabat terdekat, termasuk Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Wajah-wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Di hadapan mereka ada laporan tentang suku-suku yang menolak membayar zakat dan nabi-nabi palsu yang mulai menghasut rakyat untuk memberontak. "Kaum muslimin berada dalam bahaya," kata Umar dengan nada serius. "Banyak yang murtad setelah wafatnya Rasulullah. Mereka mengira Islam telah berakhir bersama dengan wafatnya beliau." Abu Bakar menatap Umar dengan mata yang tenang namun penuh keyakinan. "Tidak, Islam tidak berakhir di sini. Rasulullah telah meninggalkan ajaran yang akan terus hidup. Mereka yang menolak zakat sama saja dengan meninggalkan agama ini." Umar sedikit terkejut. "Wahai Abu Bakar, mereka adalah suku-suku kuat. Apakah engkau berniat memerangi mereka semua?" Abu Bakar menjawab dengan tegas, suaranya bergetar penuh keyakinan. "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan memerangi siapa saja yang memisahkan zakat dari salat. Zakat adalah kewajiban, dan mereka yang menolak membayarnya sama saja menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Jika mereka menolak memberiku seutas tali yang biasa mereka bayarkan kepada Rasulullah, aku akan memerangi mereka." Para sahabat terdiam mendengar ketegasan Abu Bakar. Mereka tahu bahwa situasi ini adalah ujian besar bagi kepemimpinan Abu Bakar. Namun, melihat keyakinannya yang kuat, mereka semua akhirnya sepakat. Abu Bakar tahu bahwa untuk menghadapi para pemberontak, ia membutuhkan panglima terbaik yang dimiliki umat Islam. Ia memanggil Khalid bin Walid, pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memenangkan banyak pertempuran di bawah bendera Islam. Di depan Abu Bakar, Khalid berdiri dengan penuh penghormatan. "Wahai Khalifah, apa yang engkau perintahkan kepadaku?" tanya Khalid. Abu Bakar memandangnya dengan penuh kepercayaan. "Wahai Khalid,
Engkau adalah pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak pernah tumpul. Banyak suku yang murtad dan menolak membayar zakat. Engkau akan memimpin pasukan untuk menumpas mereka. Aku mempercayakan keselamatan umat Islam di tanganmu. Khalid menundukkan kepalanya. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan menjalankan perintahmu. Takkan kubiarkan pemberontak menghancurkan agama yang telah kita bangun. Abu Bakar mengangguk. Pergilah Khalid. Mulailah dengan suku-suku yang paling berbahaya, terutama mereka yang dipimpin oleh nabi-nabi palsu. Khalid bin Walid memimpin pasukan muslimin dengan keberanian dan kecerdikan luar biasa. Salah satu tantangan terberatnya adalah menghadapi Tulaihah, seorang nabi palsu dari suku Bani Asad yang mempengaruhi banyak orang. Dalam pertempuran yang sengit, Khalid dan pasukannya berhasil mengalahkan Tulaihah, meskipun pemberontakan ini berlangsung dengan perlawanan yang keras. Setelah Tulaihah dikalahkan, Khalid beralih ke ancaman berikutnya, yakni Musailamah al-Kadzab, nabi palsu yang paling berbahaya dan memiliki ribuan pengikut dari suku Bani Hanifah di wilayah Yamamah. Musailamah mengklaim bahwa ia menerima wahyu seperti Nabi Muhammad dan bahkan menolak Islam secara terang-terangan. Dengan kekuatan yang besar, ia berhasil menarik banyak pengikut. Pertempuran melawan Musailamah di Yamamah adalah salah satu pertempuran paling brutal dalam sejarah Islam. Khalid memimpin pasukan muslimin dengan gigih, namun Musailamah dan pengikutnya memberikan perlawanan yang sangat sengit. Pasukan muslim sempat terdesak di awal pertempuran. Khalid menyaksikan beberapa prajurit mulai ragu dan lelah. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, Khalid berteriak lantang kepada pasukannya, "Wahai prajurit-prajurit Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertempur demi menegakkan kebenaran. Jangan pernah menyerah kepada kebatilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita." Semangat pasukan muslim kembali menyala. Mereka menyerang dengan lebih berani meski pertempuran berlangsung dengan sangat sengit. Di suatu titik, Khalid memimpin pasukan menyerbu langsung ke pusat pertahanan Musailamah di sebuah kebun yang kemudian dikenal sebagai Hadikah Al-Maut atau kebun kematian. Di sana, pertempuran berlangsung dengan sangat brutal. Banyak prajurit muslim yang gugur, termasuk beberapa sahabat yang hafal Al-Quran. Namun, di tengah kebrutalan itu, Wahsy bin Harb, seorang mantan budak yang telah masuk Islam, berhasil menombak Musailamah hingga tewas. Kematian Musailamah menjadi titik balik dalam pertempuran. Pasukan pemberontak segera tercerai-berai dan kaum muslimin meraih kemenangan besar. Setelah kemenangan di Yamamah, Khalid bin Walid kembali ke Madinah dengan membawa kabar gembira. Ia disambut oleh Abu Bakar dan umat Islam dengan penuh rasa syukur. Di dalam ruangannya, Abu Bakar menyambut Khalid dengan senyum hangat. "Alhamdulillah Khalid," kata Abu Bakar. "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberimu kemenangan yang besar. Musailamah telah binasa dan umat Islam kini kembali bersatu." Khalid menunduk dengan rendah hati. "Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Khalifah. Aku hanya menjalankan tugas yang telah kau berikan." Abu Bakar mengangguk. "Engkau benar, Khalid. Namun ketahuilah, engkau adalah alat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menegakkan kebenaran. Umat Islam berhutang budi padamu." Perang Riddah akhirnya berakhir dengan kemenangan total bagi kaum muslimin. Abu Bakar berhasil menjaga persatuan umat Islam dengan keteguhan hatinya yang luar biasa. Kepemimpinannya yang tegas, bersama dengan keberanian para sahabat dan panglima seperti Khalid bin Walid, menyelamatkan agama Islam dari ancaman perpecahan. Perang Riddah bukan hanya tentang pemberontakan suku-suku Arab yang murtad, tetapi juga tentang kekuatan iman dan keteguhan dalam menegakkan kebenaran. Abu Bakar sebagai khalifah pertama telah membuktikan bahwa Islam adalah agama yang kuat, bahkan setelah wafatnya Rasulullah. Di bawah kepemimpinannya, Islam kembali bersatu, dan ini menjadi fondasi kuat bagi ekspansi Islam di kemudian hari. Kelima, pengumpulan Al-Quran. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, umat Islam menghadapi masa yang penuh tantangan di bawah kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Perang Riddah baru saja selesai, dan banyak sahabat serta penghafal Al-Quran gugur dalam pertempuran itu, terutama di pertempuran Yamamah melawan nabi palsu, Musailamah al-Kadzab. Jumlah para penghafal, hufaz, Al-Quran yang meninggal menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan para sahabat. Al-Quran pada masa itu belum terkodifikasi dalam satu kitab, tetapi tersebar di berbagai tempat. Sebagian besar dihafalkan,
dan sebagian lagi ditulis di berbagai media, seperti tulang, kulit, dan pelepah kurma. Suatu hari, seorang sahabat bernama Umar bin Khattab datang menghadap Khalifah Abu Bakar di Madinah. Wajahnya tampak penuh kekhawatiran. "Wahai Abu Bakar," kata Umar dengan nada serius, "banyak para penghafal Al-Quran yang gugur dalam pertempuran Yamamah. Aku khawatir jika keadaan ini terus berlanjut, kita akan kehilangan sebagian besar Al-Quran yang telah diajarkan oleh Rasulullah." Abu Bakar terdiam sejenak, merenungkan ucapan Umar. Beliau sangat memahami kekhawatiran itu, namun hatinya merasa ragu, karena selama ini Al-Quran disampaikan secara lisan dan dihafal oleh para sahabat. Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Abu Bakar bertanya dengan lembut, penuh keraguan. Umar menatap Abu Bakar, matanya memancarkan keteguhan. "Wahai Khalifah, ini adalah urusan besar. Jika para hufaz terus gugur, khawatirku adalah kita akan kehilangan bagian-bagian dari Al-Quran. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah kebaikan yang harus kita lakukan untuk menjaga kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala." Abu Bakar merenung lebih dalam. Perkataannya selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dan ia tahu bahwa hal ini adalah keputusan besar yang belum pernah ditempuh sebelumnya. Namun, setelah beberapa saat, ia menyadari betapa pentingnya mengamankan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini agar tidak hilang. Akhirnya, ia mengangguk. "Engkau benar, Umar," kata Abu Bakar. "Ini adalah hal baik yang harus dilakukan. Demi menjaga Al-Quran, kita harus mengumpulkannya sebelum lebih banyak lagi yang hilang." Setelah mencapai kesepakatan dengan Umar, Abu Bakar memanggil seorang sahabat muda yang dikenal memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menghafal dan menulis Al-Quran, Zaid bin Thabit. Zaid adalah salah satu penulis wahyu pada masa Nabi Muhammad, dan beliau sangat dipercaya untuk menjalankan tugas penting ini. Suatu hari, Zaid dipanggil ke rumah Abu Bakar. Ketika ia tiba, ia melihat Abu Bakar dan Umar sudah menunggunya. "Wahai Zaid," Abu Bakar memulai, suaranya tenang namun penuh makna. "Banyak penghafal Al-Quran yang telah gugur dalam perang. Aku dan Umar merasa bahwa kita perlu mengumpulkan seluruh Al-Quran agar tidak ada satupun bagian yang hilang." Zaid terkejut mendengar permintaan itu. Ia memahami betapa pentingnya tugas ini, tetapi ia merasa ragu. "Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah?" tanya Zaid, mengungkapkan perasaan hatinya. Abu Bakar menatapnya dengan penuh kebijaksanaan. "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah kebaikan Zaid. Engkau adalah orang yang paling mampu untuk mengumpulkan Al-Quran. Engkau menulis wahyu untuk Rasulullah, dan engkau hafal sebagian besar dari Al-Quran. Tidak ada orang lain yang lebih tepat untuk tugas ini selain engkau." Umar yang berdiri di samping Abu Bakar ikut menambahkan, "Wahai Zaid, ini bukan hal yang mudah. Namun, demi menjaga kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus melakukannya. Jika kita tidak mengambil langkah ini sekarang, apa yang akan terjadi pada generasi mendatang jika Al-Quran hilang sebagian?" Zaid terdiam mendengar kata-kata Umar. Beban tugas ini terasa sangat besar, namun ia tahu bahwa ini adalah amanah yang harus dilaksanakan demi kelangsungan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh keyakinan, akhirnya Zaid berkata, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika engkau memerintahkanku untuk memindahkan gunung, itu mungkin terasa lebih mudah daripada tugas ini. Tetapi aku akan melaksanakannya, meskipun ini adalah tanggung jawab yang sangat berat." Zaid bin Thabit segera memulai tugas besarnya. Ia dan tim yang dibentuknya mulai mencari dan mengumpulkan semua ayat Al-Quran yang tersebar di seluruh jazirah Arab. Zaid sangat teliti dalam proses ini. Ia tidak hanya mengandalkan hafalan para sahabat, tetapi juga memastikan setiap bagian yang dikumpulkan telah dicatat dengan baik pada masa Nabi Muhammad. Setiap ayat yang ditemukan harus disaksikan oleh dua orang yang mendengar langsung dari Rasulullah atau mencatatnya atas izin beliau. Dalam proses ini, Zaid seringkali merasa betapa beratnya tanggung jawab ini. Suatu hari, ketika Zaid sedang duduk di bawah bayangan pohon kurma, mengumpulkan potongan-potongan ayat dari para sahabat, seorang sahabat tua mendekat. "Wahai Zaid," sahabat itu berkata, "menyerahkan sepotong kulit yang tertulis ayat-ayat Al-Quran.
Ini adalah salah satu bagian yang aku catat ketika Nabi Muhammad mendiktekan ayat ini padaku. Aku telah menjaganya selama bertahun-tahun. Zaid menerima tulisan itu dengan hati-hati dan berkata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi engkau karena telah menjaga firman-Nya. Setiap potongan Al-Quran adalah bagian dari amanah besar yang kita pikul. Zaid mencatat setiap ayat dengan penuh ketelitian, menyusun lembaran demi lembaran, hingga akhirnya semua ayat berhasil dikumpulkan dalam satu mushaf. Proses ini memakan waktu yang panjang, karena Zaid memastikan bahwa tidak ada satupun ayat yang tertinggal atau tertukar. Setelah beberapa waktu, Zaid bin Thabit berhasil menyelesaikan tugas besar ini. Al-Quran kini terkumpul dalam satu mushaf yang lengkap. Mushaf tersebut diserahkan kepada Abu Bakar, yang menyambutnya dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Wahai Zaid, engkau telah melaksanakan tugas ini dengan sangat baik, kata Abu Bakar, memuji kerja keras Zaid. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kini telah mengamankan wahyunya untuk generasi mendatang. Umar yang berada di sampingnya juga tersenyum. Alhamdulillah, kita telah menyelamatkan Al-Quran. Ini akan menjadi warisan bagi umat Islam hingga akhir zaman. Mushaf yang dikumpulkan oleh Zaid tersebut disimpan dengan sangat hati-hati. Setelah Abu Bakar wafat, mushaf itu diserahkan kepada Umar bin Khattab dan kemudian diteruskan kepada Hafsah binti Umar, putri Umar, yang juga istri Nabi Muhammad. Pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar merupakan salah satu langkah paling penting dalam sejarah Islam. Berkat kebijaksanaan Abu Bakar dan kegigihan para sahabat seperti Umar dan Zaid, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala terselamatkan dari kemungkinan hilang atau terlupakan. Kisah ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kemurnian wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketekunan para sahabat dalam menjalankan amanah besar. Mushaf Al-Quran yang dikumpulkan pada masa Abu Bakar menjadi dasar bagi penyebaran Al-Quran di seluruh dunia, dan hingga kini Al-Quran tetap menjadi pedoman hidup umat Islam yang terjaga keasliannya. Keenam, Umar bin Khattab. Abu Bakar memilih Umar bin Khattab sebagai penerusnya sebelum wafat, memastikan kelangsungan kepemimpinan Islam yang stabil. Di kota Madinah, setelah wafatnya Rasulullah, umat Islam mengalami masa yang penuh tantangan. Salah satu kisah yang penting dari masa ini adalah hubungan antara dua sahabat besar Nabi, Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab. Kedua sahabat ini memiliki karakter yang berbeda, tetapi bersama-sama mereka menjaga persatuan umat Islam dan membangun fondasi kuat bagi masa depan agama ini. Abu Bakar dan Umar sudah lama dikenal sebagai sahabat setia Rasulullah. Abu Bakar terkenal dengan sifatnya yang lembut, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Sebaliknya, Umar bin Khattab dikenal dengan ketegasannya, keberanian, dan sikapnya yang keras. Meskipun berbeda, kedua sifat ini saling melengkapi, dan inilah yang membuat keduanya menjadi tokoh kunci dalam sejarah Islam. Suatu hari di Madinah, ketika Rasulullah masih hidup, Umar mendekati Abu Bakar setelah sebuah perdebatan tentang masalah sosial. "Wahai Abu Bakar," kata Umar dengan nada tegas, "kadang aku merasa engkau terlalu lembut terhadap orang-orang yang tidak mematuhi ajaran Islam dengan sungguh-sungguh. Mereka membutuhkan tangan yang kuat untuk diarahkan." Abu Bakar tersenyum, matanya penuh kelembutan. "Wahai Umar," jawabnya dengan tenang, "setiap orang punya jalan berbeda untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa perlu diajak dengan kelembutan, yang lain mungkin memerlukan ketegasan. Tapi ingatlah, selalu ada waktu untuk menunjukkan belas kasih." Mendengar itu, Umar terdiam sejenak, merenungkan kata-kata sahabatnya. Meskipun mereka berbeda pandangan, Umar selalu menghormati kebijaksanaan Abu Bakar. Sifat saling melengkapi ini menjadi dasar kekuatan mereka sebagai pemimpin Islam kelak. Ketika Rasulullah wafat, kesedihan yang mendalam melanda umat Islam. Banyak sahabat yang merasa bingung, dan beberapa bahkan tidak bisa menerima kenyataan bahwa Nabi telah tiada. Di antara mereka adalah Umar bin Khattab. Dalam duka yang mendalam, Umar berdiri di depan orang banyak dan berteriak, "Barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad telah wafat, akan aku penggal lehernya." Rasulullah tidak mati. Beliau hanya pergi menemui Tuhannya sebagaimana Musa pernah pergi dan akan kembali kepada kita. Namun, di saat yang genting itu, Abu Bakar yang selalu tenang datang dan berdiri di hadapan umat.
Ia menatap Umar dengan penuh ketenangan, lalu memeluknya dengan lembut sebelum maju ke depan. "Wahai Umar," bisik Abu Bakar, "tenanglah, dengarkan aku." Abu Bakar kemudian menghadap kepada orang banyak dan dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, "Barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup dan tidak pernah mati." Kata-kata Abu Bakar itu menggema di hati semua orang yang mendengarnya. Umat Islam yang semula diliputi kebingungan dan kesedihan akhirnya tenang. Umar pun menundukkan kepalanya, menyadari kebenaran kata-kata sahabatnya itu. Keberanian dan kebijaksanaan Abu Bakar di saat-saat genting itu menyelamatkan umat Islam dari perpecahan yang mungkin terjadi. Setelah peristiwa itu, Abu Bakar dipilih menjadi khalifah pertama umat Islam. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, seperti pemberontakan dari suku-suku yang murtad dan penolakan membayar zakat, Abu Bakar memimpin dengan bijaksana dan tegas. Di sisi lain, Umar bin Khattab tetap menjadi tangan kanan Abu Bakar, selalu mendukungnya dalam keputusan-keputusan penting. Suatu hari, dalam sebuah musyawarah di rumah Abu Bakar, Umar berbicara tentang suku-suku yang menolak membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah. "Wahai Abu Bakar," kata Umar dengan nada tegas, "mereka yang tidak mau membayar zakat harus diberi peringatan keras. Bagaimana bisa mereka memisahkan zakat dari salat? Kita harus bertindak tegas terhadap mereka." Abu Bakar menatap Umar, lalu mengangguk. "Engkau benar, wahai Umar. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan memerangi siapa saja yang memisahkan zakat dari salat. Jika mereka menolak membayar kepadaku seutas tali yang biasa mereka bayarkan kepada Rasulullah, aku akan memerangi mereka." Umar tersenyum mendengar ketegasan Abu Bakar. Ia tahu bahwa di balik kelembutan sahabatnya ada keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Kedua pemimpin ini akhirnya sepakat bahwa Islam harus dijaga dengan tegas dan suku-suku yang murtad harus dihadapi demi menjaga keutuhan agama. Selama masa kepemimpinan Abu Bakar, Umar terus mendukungnya dengan sepenuh hati. Meskipun mereka kadang-kadang berbeda pendapat, hubungan mereka selalu didasarkan pada rasa saling hormat dan kepercayaan. Ketika Abu Bakar merasa ragu atau membutuhkan pertimbangan, Umar selalu ada untuk memberikan nasihat yang tegas dan jujur. Di suatu hari yang tenang, saat matahari mulai terbenam di langit Madinah, Abu Bakar yang kini mulai menua duduk bersama Umar. Wajahnya tampak letih, tetapi matanya masih memancarkan kebijaksanaan yang dalam. "Wahai Umar," Abu Bakar memulai. Suaranya terdengar pelan namun serius. "Hari-hariku sudah tidak lama lagi. Aku ingin engkau melanjutkan kepemimpinan ini setelahku. Aku yakin engkau adalah orang yang tepat untuk menjaga umat ini." Umar terkejut mendengar permintaan itu. Ia segera menjawab dengan suara penuh kerendahan hati, "Wahai Abu Bakar, aku tidak layak menggantikanmu. Engkaulah yang telah memimpin dengan bijaksana. Bagaimana mungkin aku bisa menggantikan kedudukanmu?" Abu Bakar tersenyum lemah, lalu menepuk pundak Umar. "Tidak, Umar. Engkau memiliki kekuatan dan ketegasan yang dibutuhkan umat ini. Aku memohon kepadamu demi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan demi umat Islam, lanjutkanlah kepemimpinan ini." Umar terdiam sejenak. Ia tahu bahwa Abu Bakar selalu berbicara dengan penuh kebijaksanaan. Akhirnya, ia mengangguk perlahan, menerima amanah yang begitu besar itu. Tak lama setelah percakapan itu, Abu Bakar jatuh sakit. Pada tahun 634 Masehi, setelah memimpin umat Islam selama 2 tahun, ia menghembuskan napas terakhirnya. Umat Islam kembali diliputi kesedihan yang mendalam. Namun, berkat keputusan Abu Bakar yang menunjuk Umar sebagai penggantinya, kepemimpinan umat Islam tetap kuat. Umar, yang telah menerima amanah itu, kini berdiri di depan umat sebagai khalifah kedua. Di depan makam Abu Bakar, Umar berdiri dengan penuh haru, mengenang sahabatnya yang telah menjadi pemimpin yang begitu lembut dan bijaksana. "Wahai Abu Bakar," bisik Umar dengan suara pelan, "engkau telah mengajarkan aku banyak hal. Aku akan melanjutkan apa yang telah engkau mulai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu tempat terbaik di sisinya."